Halo, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya membuat cemilan yang enak banget rasanya ya. Ini namanya American Risol. Isinya itu ada semacam rogut. Rasanya itu fluffy banget, gurih, dan ada manisnya. Itu terbuat dari campuran mayones, susu, keju, dan ada tepung terigunya untuk mengikat. Rasanya itu ada manisnya, ada gurihnya, dipadu dengan saus sambal rasanya akan lebih nikmat. Mau tahu bagaimana saya membuatnya? Ikutin videonya sampai selesai. Ini saya sudah siapkan bahan isiannya, ada tepung terigu protein sedang, mayones, keju parut, susu kental manis, lada bubuk, kaldu bubuk, air minum biasa, dan isiannya ini ada smoked beef, ini sekitar 10 lembar, dan telur rebus. Langkah pertama kita potong-potong dulu smoked beefnya kecil-kecil, karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam campuran susu dan keju tadi ya, untuk menjadi rogut. Oke, selanjutnya bahan krim isian ini kita masukkan ke dalam panci. Nanti akan kita masak di atas kompor ya. Ini tepung terigu kita tuang, semuanya kita tuang, termasuk juga dengan susunya. Merica bubuk dan kaldu bubuk juga ikut masuk ya. Lalu kita tuang airnya sebagian, kemudian kita aduk menggunakan balon bis. Jadi kita tuang sebagian aja supaya mempermudah pengadukan. Kita tambahkan sedikit garam biar rasanya makin mantep ya. Lalu kita aduk rata lagi, dan jangan lupa air yang sebagian kita tuangkan kembali. Setelah itu kita panaskan di kompor, kita masak sampai adonan ini meletup-letup dan mengental. Setelah mengental, lalu kita masukkan potongan smoked beefnya. Kenapa tidak langsung kita masukkan? Nanti dikhawatirkan kalau kita mengaduknya terlalu lama, smoked beefnya akan hancur, jadi potongannya kurang bagus ya. Kita aduk pelan-pelan saja, kita ratakan supaya tercampur dengan rata tapi tidak rontok ya. Oke, kita matikan saja kompornya, lalu kita aduk di atas meja dengan menggunakan spatula biar tercampur merata. Selanjutnya opsional saja, boleh kita tambahkan margarin di atasnya. Kita campur rata. Ini gunanya supaya dia makin lembut ya dan fluffy gitu, tidak terlalu padat di mulut, sehingga kita tambahkan margarin. Ini sih boleh di skip aja dan hasilnya juga oke. Cuman margarin ini akan menambahi flavor yang kaya rasa. Oke, setelah kita aduk rata, kita sisihkan dulu. Kita tunggu si rogutnya ini dingin. Kemudian kita buat kulitnya. Untuk membuat kulit risolesnya, resepnya sama aja dengan kulit risoles yang lainnya. Kita butuhkan tepung terigu serbaguna, dan ini ada 1 butir telur, karena ini saya bikinnya cuma 200 gram aja ya. Untuk resep komplitnya nanti bisa cek di description box. Dan ini ada minyak goreng, supaya nanti kalau kita bikin dadar di teflon itu tidak usah memberi minyak goreng lagi, karena kalau kita masak dengan minyak goreng itu nanti kulitnya akan bolong-bolong, nggak bagus. Kita tambahkan air biasa, boleh pakai susu juga makin bagus, tapi dengan menggunakan air biasa juga tetap oke. Dan secara harga juga lebih ekonomis ya.
Oke, kita aduk sampai rata supaya tidak bergerindil. Atau kalau mau biar lebih halus lagi, kita bisa menggunakan mixer. Tapi kalau kita tidak punya mixer, kita bisa pakai balon whisk seperti ini. Dan memasukkan airnya juga bertahap ya, supaya ratanya itu memang benar-benar merata. Nah, kira-kira seperti ini ya konsentrasi kecairannya. Jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer banget. Kalau terlalu kental nanti kulitnya ketebalan, dan misalkan terlalu encer nanti kulitnya jadi terlalu tipis. Oke, saatnya kita mendadar kulitnya. Ini saya menggunakan teflon ukuran 18 cm. Adonannya kita pakai 1 centong aja ya. Kita goyang-goyang gitu. Kemudian kita tunggu aja dengan api sedang, tidak perlu dibalik, nanti langsung aja kita taruh seperti ini. Sebelum kita mengisikan, kita siapkan dulu adonan perekatnya, yaitu 1 butir telur dicampur dengan air. Ini berguna untuk perekat kulit risol dan nanti bisa dipakai untuk celupannya juga. Nah, ini kulitnya sebagian udah jadi, langsung saja kita praktekkan untuk cara mengisinya. Kita ambil sekitar 1 sendok makan adonan raw good mayo keju. Kemudian kita tambahkan 1 iris telur rebus. Lalu kita lipat seperti amplop ya, seperti ini. Lalu kita oleskan dengan kuas di bagian ininya yang ujungnya, supaya dia nanti kalau dilipat itu menempel, tidak mudah lepas saat digoreng. Nah, kita lakukan, kita isikan sampai habis dulu sebelum nanti kita celupkan di adonan telur. Dan kita juga siapkan ini panirnya ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk mengisi, baru kita celupkan di panir supaya tangannya tidak kotor. Oke, setelah semuanya jadi, setelah semua dipanirin, jadi kita bisa masukkan dulu ke freezer minimal 1 jam ya. Ini supaya si panirnya itu tidak mudah rontok pada saat digoreng. Setelah 1 jam kita keluarkan dari freezer. Nah, nanti udah siap digoreng. Kita siapkan minyaknya agak banyak supaya garing di luar dan masih lembut di dalam. Sebaiknya kita masukkan risolesnya ke dalam minyak yang benar-benar panas supaya risolesnya ini tidak mudah sobek atau meletus pada saat digoreng. Setelah coklat keemasan seperti ini, kita bisa angkat. Dan risolesnya udah mateng, jangan terlalu gosong ya, nanti penampilannya nggak bagus. Untuk gorengan selanjutnya, sebaiknya kita ambil dulu remahannya supaya tidak mengotori gorengan selanjutnya. Untuk membuat risoles Amerika ini sebenarnya bentuknya itu dibedakan sedikit dengan risoles biasa ya, yang isi raw good sayur itu. Kalau risoles Amerika biasanya bentuknya lebih kotak dan dia lebih besar. Dan nanti disajikan dengan saus sambal.
Saus Amerika ini juga cocok untuk ide usaha, yaitu untuk makanan frozen bagi kalangan yang benar-benar pengen makan cemilan yang enak. Harganya cukup mahal karena bahannya juga mahal ya. Ada smoked beef, ada keju, ada mayones, dan ini juga bisa disimpan di freezer. Jadi bisa tahan berbulan-bulan kalau dikemas dan di packing seperti ini dan dimasukkan di freezer. Nah, mudah ya, dan semoga kalian berhasil membuatnya. Cocok banget untuk ide usaha camilan frozen. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru dan barangkali menginspirasi. Oke, salam kuliner, salam sehat, salam enak.